Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar kembali setelah libur Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin jika ibu ada kesalahan, baik yang ibu disengaja maupun yang tidak sengaja. Hari ini kita akan mulai belajar kembali ya. Nah, sebelum belajar kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Nah, anak-anakku, sekarang kalian buka kembali LKS-nya. Nah, dilihat-lihat lagi LKS-nya, tema 8 peristiwa alam. Kita buka halaman 69. Nah, di sini ada tentang bencana alam. Bencana alam itu artinya apa? Bencana alam itu artinya peristiwa yang tidak kita inginkan, atau itu disebut juga dengan suatu musibah ya. Nah, musibah ini ada yang disebabkan oleh peristiwa alam, ada juga yang disebabkan oleh perbuatan manusia sendiri. Nah, sekarang kita baca yang bawah ya. Yang bacaan ini bencana alam. Bencana alam terjadi di desa kesayangan. Rumah penduduk diterjang banjir bandang. Warga yang selamat mengungsi di balai desa. Bantuan untuk mengungsi mereka segera datang. Para relawan juga berdatangan. Relawan bekerja sama membantu korban bencana. Ada yang membersihkan sisa lumpur, juga ada yang memasak. Relawan dokter memeriksa kesehatan pengungsi. Para relawan berasal dari latar belakang berbeda, namun mereka bekerja sama dan keras membantu korban bencana banjir bandang. Nah, jadi bencana alam yang dialami di desa kesayangan ini adalah banjir bandang. Banjir bandang ini adalah banjir yang disertai dengan lumpur tebal. Sekarang kita buka nomor 1 halaman 70 ya. Nomor 1. Di manakah terjadinya bencana alam? Desa kesayangan. Nomor 2. Bencana alam apakah yang terjadi di desa kesayangan? Banjir bandang. Nomor 3. Di mana para korban bencana pengungsi? Balai desa. Nomor 4. Apa yang dilakukan oleh relawan membantu korban bencana alam? Nomor 5. Apakah di daerahmu pernah terjadi bencana alam? Nah, kalau pernah, kamu tulis pernah. Kalau tidak pernah, tulis tidak pernah ya. Sekarang kita buka halaman 70 yang bawah. Membantu pengungsi. Bisa Anda bacakan ya. Sekar dan teman-temannya memberikan bantuan kepada pengungsi. Mereka memberikan bantuan selimut, juga bahan makanan. Para pengungsi merasa terbantu. Para pengungsi mengucapkan kalimat berikut. Terima kasih adik-adik untuk bantuannya. Nah, itu adalah ungkapan terima kasih ya. Sekar dan teman-temannya merasa senang karena mereka dapat membantu sesama. Kalimat yang diucapkan pengungsi adalah ungkapan terima kasih. Ungkapan terima kasih diungkapkan setelah kita mendapat bantuan. Nah, sekarang di sini kalau kita diberikan bantuan oleh siapapun, maka kita harus mengucapkan terima kasih. Nah, tanggapan dari ungkapan terima kasih apa jawabannya? Sama-sama telah membantu gitu ya. Nah, di sini ada sebuah kolom. Kalian pasti pernah mendapat kebaikan teman, bukan? Buatlah ungkapan terima kasihnya. Nah, di sini kita bisa bikin ungkapan terima kasih. Misalnya, terima kasih
Ani sudah membantuku mengerjakan pekerjaan ini ya. Sekarang kita buka yang halaman 71. Di sini ada kerajinan tanah liat. Nah, kerajinan tanah liat ini adalah kerajinan yang berasal dari alam ya. Tanah liat ini bentuknya bermacam-macam, bisa dibentuk bermacam-macam ya. Bisa dibentuk membuat genteng, bisa dibuat guci, bisa juga dibuat pot bunga, bisa juga dibuat benda-benda yang lainnya, piring, mangkuk ya. Nah, di sini ada Sekar. Sekar dan teman-temannya membuat kerajinan. Mereka itu mau membuat mangkuk ya. Sekarang kita isi halaman 72. Kita isi sama-sama aja ya, biar semuanya cepat paham ya. Nomor 1 sampai 5. Nomor 1, apa bahan yang digunakan Yoselina untuk membuat kerajinan tanah liat dan air? Nomor 2, sebutkan kerajinan dari tanah liat. Ada kendi, vas bunga, guci, mangkuk. Nomor 3, apa kerajinan yang dibuat Yoselina? Mangkuk. Nomor 4, mengapa tanah liat harus diuleni? Kenapa tanah liat harus diuleni? Supaya halus dan mudah dibentuk. Nomor 5, mengapa mangkuk tanah liat harus dijemur? Supaya kering dan keras. Nah, sekarang kita buka halaman selanjutnya, yaitu halaman 74 ya. Di sini membantu korban bencana. Sekar dan teman-temannya memberi bantuan kepada pengungsi banjir bandang. Selain Sekar dan teman-temannya, bantuan juga datang dari pemerintah. Donatur dan organisasi juga turut memberi bantuan. Ada yang memberi bantuan bahan makanan, pakaian, selimut, baju, obat, perlengkapan bayi, air bersih, dan juga uang. Para relawan memberi bantuan berupa tenaga. Relawan memberi pelayanan kepada pengungsi. Ada yang memasak, mendirikan tenda, mengobati pengungsi, menghibur anak-anak, dan membersihkan sisa banjir. Para korban bencana merasa terbantu. Mereka merasa diperhatikan. Nah, di sini korban bencana itu banyak ya, bisa berupa banjir, bisa berupa gunung meletus ya, seperti itu, atau dan yang lainnya. Nomor 1, siapa yang membantu pengungsi banjir bandang? Sekar dan teman-temannya. Nomor 2, bantuan apa yang diberi kepada pengungsi? Makanan, pakaian, selimut, obat-obatan ya. Nomor 3, siapa yang memberi bantuan berupa tenaga? Relawan. Apa yang dilakukan relawan untuk korban bencana banjir bandang? Melakukan pelayanan. Nomor 5, bagaimana perasaan korban bencana banjir saat dibantu? Merasa terbantu. Nah, selanjutnya ada halaman 75. Nah, di sini kalian mengungkapkan ungkapan terima kasih ya. Ungkapan terima kasih untuk mewakili korban bencana. Misalnya nomor 1, terima kasih sudah membantu kami memberi bantuan obat-obatan, seperti itu. Nomor 2, misalnya terima kasih sudah membantu kami memberi pakaian. Yang ketiga, terima kasih sudah membantu kami memberikan obatan tadi udah, yang lainnya misalnya makanan dan susu, seperti itu ya. Nah, untuk pelajaran temanya dan pembelajaran hari ini sampai di sini dulu. Hari ini hanya satu pelajaran saja. Kalian harus tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.